terbaik dalam seluruh hidup kami dengan segala perencanaan-Mu dan waktu-Mu. Dan ajar kami untuk tetap punya iman yang teguh sampai segala sesuatunya genap di bumi. Dan ketika Engkau datang kami boleh peroleh kehidupan yang kekal. Apapun Tuhan yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah, Engkau satu-satu yang dimuliakan di tempat ini. Engkau menjadi fokus kami, center kami. Tidak ada satupun yang terganggu di dalam penerimaan firman. Tapi kami boleh sediakan tanah yang subur. Setiap firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi setiap apa yang menjadi rencana kehendak Allah Bapa di sorga genap atas kehidupan kami. Dan kami siapkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami untuk dengar sabda firman. Dan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih tim worship, Bapak Gembala yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk. Ya saudara, kenapa ya sukanya duduk di belakang itu, kenapa gitu ya. Ini depan nih banyak yang kosong. Nggak apa-apa, yuk panas bareng-bareng gitu kan. Kalau nggak saudara jauh loh, di sana nggak bisa lihat pendeta cantik saudara ya. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus cinta padamu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa dan dahsyat. Amin. Saudara, saya percaya gereja di tempat ini akan terus berkembang dengan luar biasa. Kalau Tuhan temukan ada orang-orang yang serius sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena sebenarnya agenda saya hari ini nggak di sini, saudara ya. Gembala saudara punya iman yang cukup kuat. Kenapa dari bahasa dia minta jadwal saya itu luar biasa, saudara ya. Udah minta, saya bilang nggak bisa. Si bapak masih ngomong begini, Bu tolong carikan gitu kan ya. Kalau ada tanggal kosong, padahal saya 2025 Desember sampai Desember sudah habis saudara ya. Agenda saya hari Minggu, sudah masuk di 2026 agenda saya sudah buka saudara ya. Dan ternyata hari ini tiba-tiba ketika WA itu masuk 2-3 hari ada satu gereja di Surabaya WA saya, Bu tanggal 30 itu kan lebaran ya katanya gitu. Saya nggak ngerti tanggal, pokoknya tanggal saya itu pelayanan kalau kosong berarti libur gitu toh saudara ya. Nggak ada tanggal di situ, Idul Fitri, Idul Adha nggak ada saudara ya. Akhirnya saya ngomong, oh itu lebaran ya Bu, kami pending ya Bu, kayaknya jemaat sedikit mungkin datang di tempat kita katanya. Jadi kita pembicara dari dalam, enggak apa-apa Bu, saya bilang enggak apa-apa. Terus saya ingat, oh iya sih Jesus People kan minta, saya coba WA, siapa tahu ya lebaran di sini nggak libur gitu kan. Ternyata mau ya kaget-kaget saya juga gitu ya. Ternyata di Malang ibadahnya tidak libur. Nah hari ini saudara ada di sini luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Artinya saya juga diagendakan Tuhan untuk jumpa dengan orang-orang hebat hari ini ya. Jadi kita yuk belajar sama-sama. Karena saya percaya satu hal begini, gereja bukan hanya bicara tentang saudara datang untuk ibadah, tapi harus mengalami Tuhan secara pribadi. Pengetahuan firman tidak akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ketika firman itu jadi daging di dalam hidup saudara dan saya, ada Roh Kudus yang pimpin kita di dalam mengerjakan kebenaran firman, maka perubahan demi perubahan akan terjadi. Perubahan yang pertama yang terjadi itu adalah perubahan karakter hidup kita. Cara bicara kita, cara pikir kita, tingkah laku kita, ya, mindset kita tentang Tuhan, pengenalan Tuhan itu diubah semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan terjadi perubahan di dalam hal-hal yang ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi saudara akan mengalami perubahan. Katakan amin. Karena Tuhan datang jadi miskin supaya engkau dan saya jadi yang satu cuma Pak Gembala atau yang berani ngomong. Yang lain bilang begini, di dalam gereja jangan ngomong duit lah gitu ya. Tapi dari wajah saudara sebagian besar perlu duit. Iya Pak ya. Wes wajahnya enggak usah dibuat rohani gitu loh ya. Wong kita ini ada di dalam gereja itu lagi pesta hari Minggu. Jadi jangan dibuat wajah liturgi. Saya sedih loh lihat orang-orang wajah liturgi. Kotak-kotak kayak Alkitab begitu ya. Ayo biasa saja, pasang wajah sorga. Jadi bilang sama kiri kanan, wajahnya enggak usah dibuat pura-pura, bilang. Ya, anak Tuhan itu harus apa adanya. Jangan ada apanya. Berbahaya kalau kita anak Tuhan itu ada apanya. Berarti kasihnya pura-pura, hidupnya terselubung, ya kemana-mana pakai topeng. Orang Kristen yang hidupnya pakai topeng itu sengsara. Ya karena ndak punya dia ada dipunya-punyain gitu kan ya. Nggak bisa dibisa-bisain gitu kan. Yuk jadi orang apa adanya. Dengan apa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Kerjakan dengan sungguh, berjalan dengan iman. Pasti kita akan lihat segala sesuatunya maksimal. Amin. Sekarang kita buka di sini.
Karena ketika tadi pagi saya berdoa, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara ya. Nah kebetulan saya nginepnya di Malang ya, lebih gampang, itu lebih dekat ya. Saya berdoa di kamar hotel, karena kemarin juga ada pelayanan di Malang. Ya kita dari hari Jumat belum pulang sampai hari ini. Nanti malam kita pulang. Mestinya kata suami saya, gimana kalau extend? Saya bilang gak usah, kita baru punya cucu ya kan gitu ya. Biasa emak itu kangen sama cucunya. Mungkin saudara bertanya-tanya, usia piro atau punya cucu? Masih muda, baru 25. Ya kan Kaleb 80 tahun berperang seperti anak muda usia 40 tahun. Saya baru 51, suami saya baru 55. Anak saya 1, suami saya 1, menantu saya 1, cucu saya baru 1 ya saudara ya. Tapi dalam perjalanan ikut Tuhan, saya juga baru 33 tahun ikut Yesus. Tidak terlalu lama. Dari wajah saudara semua di sini sudah 1000 tahun ikut Yesus. Katakan amin ya. Sampai rasa ikut Tuhan itu stres gitu kan. Saudara ikut Tuhan itu asik. Ayo bilang sama kiri kanan, ikut Tuhan itu asik. Ya, ikut Tuhan itu hal yang menakjubkan dalam hidup saudara dan saya, dan itu bukan hal yang menakutkan buat kita. Karena ikut Yesus selalu ada yang namanya janji. Dan ketika Tuhan sudah beri janji, hanya dibutuhkan percaya. Hanya dibutuhkan percaya. Kata percaya ini seringkali sudah diucapkan, seringkali sudah ditaburkan dalam gereja, tapi kita sulit untuk berjalan dengan kata percaya. Karena banyak anak Tuhan bicara tentang percaya itu selalu terganggu dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Sementara firman Tuhan mau berkata hari ini iman tidak seperti itu. Amin. Ya, saya kalau diiringin musik saya bisa selesai 2 jam. Kalau saya enggak diiringin musik, saya selesai tepat waktu 45 menit. Jadi musiknya dimatiin aja. Karena saya bukan area mendayu-dayu. Saya mau lepaskan sesuatu ya. Saya ada di penginjilan kenabian saudara. Jadi saya bukan guru. Saya bukan pengajar. Tapi saya bisa mengajar ya. Tapi panggilan saya ada di penginjilan dan kenabian. Dan saudara kalau saya pakai musik saya khotbahnya panjang saudara ya. Karena kita akan terus ada di alam roh, enggak hidup di alam nyata ya kan gitu ya. Coba bilang sama kiri kanan, saya masih injak tanah. Ya selama masih injak tanah sadaro. Tapi yang terpenting adalah saudara dan saya memahami kita adalah manusia-manusia Allah yang hidup di bumi untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Kalau sing amin, rek? Saudara enggak tanggap kita beneran 2 jam. Kalau saudara amin, pura-pura ngerti, saya cepat selesainya. Ya, sekarang kita buka di sini ya. Banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya dan saya berharap bahwa kita semua bisa terima termasuk saya juga untuk apa yang Tuhan mau bicara di tempat ini. Tiba-tiba ketika saya berdoa ada satu kata begini, Elia dan Elisa, tapi itu bukan saya ngajarin. Nanti Bapak Gembala tangkap ini, saya enggak paham apa maksudnya, tapi saya coba meraba-raba alam rohnya ya, bahwa ada tongkat Elia yang akan diberikan kepada Elisa. Berarti gereja ini tidak bisa stop hanya sebuah acara, tapi gereja ini harus bergerak dengan kuasa. Kalau gereja ini bergerak dengan kuasa, saya anggap gereja walaupun mau ministry, persetujuan doa, gereja itu tempat di mana Tuhan hadir. Katakan amin. Ya, saya pokoknya ini gereja, gitu kan? Gereja ini kalau mau bertumbuh kembang dan menghasilkan orang-orang yang hebat, harus bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Tidak bisa hanya dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu pada akhirnya akan hilang semua. Tapi kuasa Roh Kudus akan tetap tinggal bersama dengan kita. Karena kuasa Roh Kudus itu bicara kehadiran Yesus, kehadiran pribadi Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Kehadiran firman yang melekat erat di dalam saudara dan saya termanifestasi menjadi yang disebut hal-hal supranatural terjadi. Dan yang dikatakan dalam firman dalam Markus 16 ayat 17, 18, 19 enggak usah dikeluarin, saudara sudah hafal juga ayat ini. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan pergi. Katakan amin. Saudara percaya bahwa kuasa ini ada di dalammu? Itu bukan hanya ada di dalam pendeta karena nggak ada ayatnya. Yang ada dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan roh Tuhan tinggal di dalam saudara dan tinggal di dalam saya, berarti ada kuasa untuk tumpang tangan orang sakit sembuh. Nah, kalau saudara sakit, saudara tumpang tangan kepada diri sendiri dengan iman, kau percaya, maka sembuh. Itu kata firman loh. Kalau itu kata firman, saya percaya. Saya nggak percaya apapun yang ditawarkan oleh dunia kepada saya. Karena saya sudah ikut Tuhan 33 tahun, saya bukan ikut Tuhan jalan tol saudara ya. Kami satu keluarga melewatin satu tahap sampai kepada yang namanya api yang membakar. Ngelewatin yang namanya kerikil-kerikil yang melukai kaki kita. Melewati bahkan dunia orang mati. Semua langit rasanya juga sudah tertutup. Kata firman ada yang dikatakan palang-palang besi, pintu-pintu tembaga. Rasanya kiri kanan sudah tertutup, nggak ada jalan lagi. Kecuali benar-benar dobrak teriak ke atas, Tuhan membuka tingkap langit, maka kita hari ini ada di sini bersama dengan saudara. Katakan amin. Jadi hidup kekristenan bukan jalan tol, tapi pikul salib.
Amin. Tapi percayalah, salib itu adalah jembatan untuk kau dan saya melihat kemuliaan. Nanti bulan April akan masuk Paskah. Bukan diulang-ulang supaya kau menangis, sakno ya Tuhanku, sakno ya Tuhanku. Jangan kasihan sama Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus pikul salib dan dia jatuh, ada satu perempuan namanya siapa? Veronica, ya. Dia nangis, dia lap wajah Yesus karena penuh dengan darah. Yesus berkata, hai perempuan, jangan tangisi aku. Kalau aku saja yang adalah batang kayu yang hidup bisa dibeginiin, ini bahasa sehari-hari ya, bisa dibeginiin, apalagi pohon yang batangnya mati, yaitu manusia. Saya ini yang adalah hidup, saya ini jalan kebenaran dan hidup aja dibeginiin, apalagi kamu, kan gitu. Jadi jangan tangisin saya Tuhan, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Artinya ketika Paskah Natal jangan nangis bilang sakno ya Tuhanku, sakno Tuhan, jangan. Mulai menangisi kalau hari ini kita sudah punya Yesus, masih tinggal dengan ketakutan, masih tinggal dengan dosa, masih tinggal dengan hal-hal yang menjengkelkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Harusnya kita menangisi diri kita sendiri, katakan amin. Supaya masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Nah oleh sebab itu kita mau buka ayat ini 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara ikutin saya saja, memang suara saya seperti ini. Kalau saya enggak sedikit kencang begini suara saya enggak keluar ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Udah muncul di depan ya. Baca yuk. 3, 2, 1. Setuju katakan amin. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya bukan karena melihat. Lihat kenyataan nggak ada yang baik saudara. Dengar berita nggak ada yang baik. Ya kalau orang bilang pandemi kemarin juga bukan hal yang baik. Tapi waktu pandemi saya dengan keluarga tertawa saudara. Dan Tuhan kasih tahu kita satu hal begini. Pandemimu sudah pernah terjadi. Kapan itu terjadi? Ya saya ikut Tuhan di tahun 92. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Saya dari Kalimantan. Suami saya angkatan kedua Kristen, karena papa mertua saya di usia sudah sedikit menjelang tua, percaya kepada Yesus. Akhirnya angkatan kedua adalah anak-anaknya. Di keluarga saya angkatan pertama yang jadi anak Tuhan. Anak pertama dan yang pertama jadi Kristen, berarti saya anak sulung, hak sulung untuk keluarga saya. Ya, dan saya tidak pernah berpikir akan jadi pendeta. Karena saya lulusan sarjana ekonomi manajemen, saudara ya. Dan dari awal saya enggak berpikir jadi Kristen, enggak berpikir untuk jadi pendeta. Apalagi melewatin satu perjalanan hidup yang sedikit kata orang mengerikan dan menyedihkan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa saudara bahwa saya bangga jadi anak Tuhan. Coba bilang kiri kanan, saya juga. Ya saya enggak bangga jadi pendeta atau hari ini saya pelayanan. Saya bangga jadi anak Tuhan. Saudara bisa nangkep bedanya enggak sih? Saya bangga jadi anak Tuhan karena anak itu punya fasilitas khusus dari bapaknya. Dan apa yang surga punya, yaitu punya Bapa, itu juga punya saya. Saudara mau nggak hal yang seperti ini? Amin. Dan itu sudah Tuhan berikan buat engkau dan buat saya. Sehingga firman ini muncul. Kita orang yang beriman adalah orang yang hidup bukan karena melihat tapi percaya. Kalau bisa tentang percaya berarti mempercayakan seluruh hidup kita penuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya. Dan saya tahu itu tidak mudah saudara. Itu tidak mudah. Dalam satu perjalanan kami ketika 10 tahun jadi Kristen, saya langsung singkat saja ya. 10 tahun jadi Kristen saudara. Saya nggak pernah berpikir ketika saya akan melahirkan anak laki-laki saya meninggal. Kemudian ketika anak laki-laki itu meninggal 2 tahun ke depan suami saya bangkrut. Itu bangkrut yang pertama di tahun 2004. Nanti masuk tahun 2006 mulai sedikit pemulihan, 2010 suami saya bangkrut lagi, habis, benar-benar habis. Dan sampai hari ini kita tidak berusaha lagi punya perusahaan, tapi kita sama-sama melayani Tuhan. Di usia 19 tahun saya bertobat di satu gereja yang ada di daerah Manyar, Surabaya. Karena saya sekolah di Untak saudara ya. Dan saya bertobat di sana, saya bertobat juga karena saya dengar suara Tuhan. Saya singkat-singkat karena waktunya tidak nutut. Ya, saya bertobat di sana, saya nggak pernah berpikir saudara apa itu tentang sebuah pertobatan. Saya harus tinggalkan diskotik, saya harus tinggalkan ngomong kotor, saya tomboy saudara ya. Ya saya tomboy suka berkelahi. Jadi saya ya sedikit laki-laki lah ya gitu ya, tapi saya perempuan asli. Bilang kiri kanan punya anak loh.
Ya, saya perempuan asli ya. Tapi saya tumbuh dengan segala kehancuran karena orang tua saya suka maki, suka mukul dan sebagainya. Saya tumbuh dengan keadaan yang hancur luar dalam. Keluarga saya miskin, keluarga saya tidak punya apa-apa. Istilahnya tidak punya banyak hal yang bisa diberikan buat anak-anaknya. Hanya caci maki dan pukulan. Tapi mama saya punya wawasan cukup luas. Anak-anak harus sekolah lulus sarjana supaya punya bekal untuk hidup jadi orang. Tapi hari ini saya tahu bahwa asal punya Yesus kita punya segala-galanya. Amin ya saudara. Nah akhirnya saya ke Surabaya. Dan singkat cerita, Tuhan panggil saya, Tuhan temukan. Seperti Tuhan temukan saudara, kita jadi Kristen. Bersyukur kalau saudara dari lahir sudah ikut Tuhan Yesus. Tapi saya di usia 19 ikut Yesus. Gereja saya mengajarkan praise and worship. Gereja saya mengajarkan yang namanya berdoa dan berdoa dan berdoa menjadi manusia rohani. Ya, banyak orang yang ada di dalamnya tergantung siapa yang bisa menangkapnya. Karena semua orang boleh hadir di dalam gereja, tapi siapa yang bisa menyediakan tanah hatinya menjadi tanah yang subur. Sehingga firman berkata setiap benih yang ditanam tumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Katakan amin. Tumbuh tidak tumbuhnya saudara tidak tergantung siapa pembicara di depan. Tumbuh tidak tumbuhnya saudara tidak tergantung gereja mana saudara beribadah. Tumbuh tidak tumbuhnya orang Kristen menjadi dewasa dalam kerohanian adalah ketika dia percaya bahwa firman itu adalah jalan keluar dalam hidupnya. Firman itulah kehidupan dan firman itulah Allah sendiri yang akan membawa dia masuk dalam hal-hal supranatural dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi ketika saudara ingin bertumbuh dewasa mengalami hal-hal yang disebut mujizat, itu tidak tergantung siapa pendeta yang bicara setiap minggu di sini. Tidak tergantung gereja saudara AC-nya bagus atau tidak bagus, bagaimana acara gerejanya. Yang terpenting saudara ketemu Tuhan di dalam penyembahanmu dan ketika firman ditaburkan, siapkan hatimu jadi tanah yang subur. Amin. Ya saudara ya. Nah setelah itu saudara lewat satu perjalanan, selalu gereja saya berkata bahwa kamu akan hidup diberkati, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus diberkati. Tapi apa yang terjadi? Saya berdoa dari usia 19 tahun melatih saya di kamar doa saudara setiap hari 1 jam minimal. Dan tidak pernah bolong dari saya usia 19 tahun. Dan saya tidak punya agenda jadi pendeta. Saya cuma mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara ya. 1-3 jam setiap hari saya berdoa selama saya kuliah. Dan tidak pernah bolong setiap hari. Karena saya seperti orang sakau saudara ya. Saya ketemu cinta Tuhan di sana. Saya temukan sayangnya Tuhan di sana. Saya temukan pelukan Tuhan di sana. Saya temukan perkataan aku mengasihimu di kamar doa saya. Sementara sampai papa mama saya meninggal, saya tidak pernah dengar mereka bilang mereka cinta sama saya. Walaupun mereka cinta tapi mereka tidak pernah mengungkapkan. Tuhan satu-satunya pribadi yang pertama kali bilang dia cinta sama saya. Itu mengubah seluruh hidup saya. Jadi ketika saya ikut Tuhan, Tuhan tidak berkata begini. Kalau kamu ikut aku, kamu kan jadi kaya. Kalau kamu ikut aku, nanti suamimu luar biasa. Kalau kamu ikut aku, nanti jalan hidupmu itu jalan tol. Nggak ada saudara. Yang membuat saya bertahan sampai hari ini, bahkan saya pengen ngelayani Tuhan adalah setiap kali saya ketemu Tuhan. Tuhan cuma ulurkan tangan dan selalu berkata, aku mengasihimu dan aku ada untukmu. Dan saya percaya bahwa perkataan ini juga Tuhan berikan buat saudara. Tapi persoalannya kita seringkali tidak punya time, tidak punya waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Iya apa iya? Kok hening ya? Kalau gitu saya kasih pertanyaan. Siapa yang dalam 1 minggu ini setiap pagi berdoa 1 jam di kamar doanya? Angkat tangan. 1. Yang lainnya mana? Setengah jam, angkat tangan. Lumayan, 2. 15 menit, angkat tangan. Lumayan, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang 5 menit angkat tangan. Yang bolong-bolong angkat tangan. Nggak ada. Yang 2 jam angkat tangan. Ya saudara ya. Kadang kita ini kepengen bertumbuh, kepengen diberkati ya. Tapi kita tidak kepengen mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti setiap firman yang ditaburkan saudara. Ya. Nah sehingga ketika dikatakan hidup kita adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Coba kita lihat satu contoh saudara. Satu saat ketika ada satu perempuan Sirofenisia, saudara tahu ini ya ceritanya ya. Perempuan ini anaknya sedang sakit. Dan Alkitab berkata hampir mati. Kemudian perempuan ini pasti sudah pernah dengar Yesus. Bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Yesus membebaskan orang yang buta, membebaskan orang yang tuli, membangkitkan orang mati. Sehingga ketika anaknya sedang sakit dan hampir mati, kebetulan Yesus ada di sana. Dan dia datang kepada Yesus dan dia berteriak kepada Yesus. Kalau dibilang dia perempuan Sirofenisia, berarti dia perempuan yang tidak menyembah kepada Yahweh. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus, Yesus sedikit agak jual mahal ya. Yesus sedikit mengabaikan dia. Sebenarnya apa? Karena Yesus pengen menguji perempuan ini. Seringkali doa kita juga belum dijawab Tuhan. Bukan berarti tidak dijawab.
Kenapa? Sedikit panjang waktu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan terus membawa iman kita hari lepas ke sehari. Masuk sampai di 1 Yohanes 5. Iman yang mengalahkan dunia. Bukan iman biasa. Tapi iman yang mengalahkan dunia. Sampai di titik setiap masalah boleh datang. Tapi saudara sudah tidak terganggu dengan masalah. Katakan amin. Dan masalah yang harus tunduk kepada saudara dan kepada saya. Keadaan yang harus tunduk kepadamu dan tunduk kepada saya. Setuju? Katakan amin. Nanti kita akan bercerita lebih panjang ya. Nah kemudian ini perempuan datang kepada Tuhan. Dan dia memohon dan berkata, Rabi, anakku sedang sakit. Nah, Tuhan berkata apa? Tuhan bilang begini. Yang namanya makanan yang ada di atas meja, roti yang ada di atas meja. Tidak dikasih untuk anjing. Tapi untuk anak-anak. Nah perempuan ini dianjing-anjingkan mestinya tersinggung loh. Tapi karena dia menaruh pengharapan penuh sama Tuhan. Dia menaruh pengharapan kepada Yesus. Yang dia percaya, yang dia dengar ketika imannya timbul karena dia mendengar. Dia menaruh pengharapan. Dia enggak apa-apa dianjing-anjingin. Dia enggak apa-apa dapatkan hinaan. Yang penting dia percaya dan dia tahu. Pribadi satu ini satu-satunya pengharapan dan jawaban buat hidupnya dia. Dan singkat cerita. Dia cuma bilang begini, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Tuhan bilang begini, imanmu besar ibu. Gitu tok loh saudara, imanmu besar. Artinya di dalam iman itu ada ketekunan. Coba katakan ketekunan. Nah, ada ketekunan, ada kesabaran. Karena bicara tentang iman dan kesabaran, manusia cenderung kurang sabar dan kurang iman. Kenapa orang Kristen sering mengalami kekurangan iman? Karena tidak pernah baca Alkitab di rumah. Amin saudara. Mungkin saudara bilang begini, iya sih Bu, tapi kan kita selalu dengar khotbah di YouTube. Beda saudara. Saya pendeta, saya khotbah. Tiap hari saya khotbah karena saya penginjil. Ya, saya tiap hari khotbah. Tapi saya perlu firman, bukan untuk bahan khotbah, tapi untuk jiwa saya. Karena jiwa saya, roh saya butuh makan saudara. Seperti sekarang saya berbagi, saya sedang mengeluarkan makanan-makanan yang saya terima dari Tuhan untuk saling berbagi. Otomatis di dalam saya akan terjadi kekosongan. Saya butuh firman bukan untuk besok bahan khotbah. Saya baca firman untuk saya. Jadi sehingga ketika saya baca firman, saya bisa nangis hanya karena tulisan-tulisan di Alkitab sedang berbicara kepada saya. Dan itu terjadi dari saya usia 19 sampai hari ini. Setiap kali saya baca Alkitab, setiap kali saya dengar khotbah, air mata saya itu bisa ngalir saudara. Benih firman itu seperti hidup di dalam jiwa saya, hidup di dalam roh saya saudara. Dan kalau ditanya gimana seperti itu Bu Valen, saya enggak ngerti. Yang saya tahu adalah dari awal di usia 19 saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saya tidak ketemu agama, tapi saya ketemu Yesus. Jadi kalau saudara datang ibadah di sini saudara berkata, saya Kristen agama. Saya datang ibadah, pokok nyanyi dengar firman, kita pulang. Tapi ketika dalam kehidupan setiap hari nothing happen, tidak ada sesuatu yang terjadi. Nggak ada hal-hal yang menakjubkan. Tambah tahun tambah cinta Tuhan. Tambah tahun tambah kagum sama Tuhan. Tambah tahun tambah melekat erat dengan Tuhan. Berarti ibadah kita salah. Seharusnya orang Kristen hari tambah hari. Bukan yang namanya tambah jadi kepala dan bukan ekor saja yang kita kejar secara keuangan, secara berkat. Tapi satu kerinduan, kehausan, cinta yang terus dalam sama Tuhan. Makanya kenapa anak Tuhan harus berdoa setiap hari. Katakan amin. Saudara berdoa nggak berdoa, Tuhan nggak apa-apa, tetap kita dikasih makan. Saudara dan saya berdoa nggak berdoa, tetap dicinta Tuhan. Cinta Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Karena 1 Yohanes 4 ayat 17 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Bahwa Allah adalah kasih, mulai 14 kalau tidak salah ya. Allah adalah kasih. Kalau dia adalah kasih, nggak bisa kasih ditambah-tambah atau dikurang. Ya Allah itu adalah kasih. Dia nggak bisa mengurangi dirinya dan menambahi dirinya. Ya dia itu mutlak kasih itu. Jadi dia bukan sumber kasih. Kalau sumber kasih itu namanya apotek. Kalau sing guyu, tegang kabeh ya wajah di sini, kuburan.
Bilang kiri kanan, jangan pasang wajah kuburan pendetanya wedi. Halo? Ya, saya tahu Tuhan itu bukan sumber kasih, Tuhan itu kasih. Dia adalah, lah saudara ya. Jadi dia bukan sumber tapi dia adalah kasih itu sendiri. Nah ketika Tuhan berkata aku adalah kasih itu, saudara mau doa, enggak doa, mau datang ke gereja, enggak datang ke gereja, dia tetap cinta. Hari ini kau mau ada di sini, besok kau meninggalkan dia, dia tetap cinta. Bahkan bukan hanya orang di dalam gereja yang Tuhan cinta. Yang di luar gereja yang belum percaya Yesus, Tuhan cinta. Katakan amin. Sehingga ada di dalam Yohanes 3:16, so dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia. Nggak ada di situ mutlak orang Kristen tok. Tapi dunia berarti semua orang percaya dan tidak percaya. Tapi kerugian besar akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau tidak tekun di dalam doa dan tidak tekun dalam pembacaan firman. Itu ada ya di ayat yang lain-lainnya. Kalau tidak tekun di sana, yang pertama kita tidak akan mengalami cinta yang terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu tidak dalam. Saya dengan suami kemana-mana berdua. Jadi apapun yang terjadi pokoknya berdua. Dan waktu suami saya bangkrut saudara, bangkrut itu habis minus utang saudara. Karena dulu suami saya bahan bangunan dan barangnya lempar keluar pulau. Saya baru pelayanan punya ministry sekolah doa. Waktu itu kami ada di Sidoarjo. Saya punya ministry sekolah doa. 13 tahun itu dibangun, sekarang saya vakumkan. Karena Tuhan bawa saya keliling dengan apa yang menjadi hasil doa, itu yang saya khotbahkan. Ya, di tempat saya tidak orang dewasa seperti ini yang diajar anak-anak kecil karena saya basicnya adalah guru sekolah minggu. Ya, anak-anak kecil-kecil 5 tahun penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. 4 tahun penuh Roh Kudus, anak saya 4 sampai 5 tahun penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Anak-anak di tempat kami bukan datang sekolah minggu dan happy ya happy ya. Mereka belajar doa dengan kuasa, mereka belajar apa itu iman. Mereka belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bukan mengerti sejarahnya mereka. Tapi belajar bagaimana iman-iman orang-orang ini yang membuat nama mereka tercatat di dalam Ibrani 11. Katakan amin. Dan saya percaya nama kita ada di buku kehidupan sorga. Dan jangan bikin malu Tuhan gitu lah. Kalau sudah nama kita ada di sana, bukan nunggu mati masuk sorga. Tapi saudara dan saya ketika berdiri di muka bumi, bergeraklah berjalan dan hadirkan sorga. Ngerti gak sih? Katakan amin. Kita terpesona ya, gak pernah lihat pendeta galak tapi cantik ya. Ya, saya cuma di mimbar begini nanti turun saya jinak kok saudara ya. Coba buka Kisah Rasul 3 ayat 25. Ya, saya sedikit ngalir, saya gak bikin catatannya jadi saya mau lihat ke sana. Coba Kisah 3 ayat 25. Segera kita lagi bicara iman ya. Baca yuk 3, 2, 1. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan. Oleh keturunan Abraham, seluruh bumi akan diberkati karena ada saudara dan saya. Coba nangkep ini dulu saudara ya. Jadi jangan jadikan kita manusia biasa. Jangan jadikan kita diri ini korban. Tiap kita datang ke gereja, semua orang harus tahu gue punya masalah. Berarti kau belum revival. Pasang wajah sorga. Jangan pasang wajah penuh beban berat. Pendeta model saya tidak pernah kasihan dengan wajah-wajah yang berbeban berat. Saya malah akan marah kalau terus-terusan seperti itu. Karena jemaat tidak perlu dikasihani. Anak Tuhan tidak boleh suka kalau ada orang bilang begini. Sakno ya uripmu, ngerti enggak itu? Kasihan ya hidupmu wajah dipasang. Iyo sakno. Jangan. Ketika kau setuju dikasihani orang. Ketika kau setuju, ketika orang bilang iya hidupmu susah ya. Duh kasihan banget hidupmu, saudara setuju. Berarti kau menghina Allah yang kau sembah. Karena Allahmu sudah janji, burung di udara dia kasih makan. Masa anak-anaknya tidak dikasih makan? Katakan amin. Kalau bunga di ladang saja dia kasih, di padang dia kasih baju cantik. Masa saudara dan saya akan dibiarkan telanjang? Buktinya hari ini semua yang hadir di sini sekalipun punya banyak masalah. Tetap gemuk-gemuk. Iya apa iya? Berarti kita diberkati. Bahkan ibu-ibu sering datang ke saya bilang begini, Bu Valen,
tolong doakan Bu, saya punya banyak masalah. Terus saya bilang, masalah apa? Duit. Gak percaya aku Bu. Lah kok isa? Lo ibu lemu gini kok kurang duit. Nah dia ngerti saya suka gurau ya. Hai ibu ini, saya bilang iya. Orang kok ngomong susah sih? Orang Kristen gak boleh ngomong susah. Selalu ngomong aku diberkati disayang Tuhan. Nggak usah semua orang tahu kau punya masalah. Karena kau akan jadi bahan tertawaan yang setan. Dan jadi bahan tertawaan orang di sekelilingmu. Kalau kau punya masalah, satu-satunya tempat yang menyimpan rahasiamu, kamar doamu. Kau sing amen. Satu-satunya tempat kamu bisa berseru, kau harus bisa ngobrol, kau bisa curhat, itu adalah kamar doa. Di tempat di mana Tuhanmu secara pribadi hadir di sana. Dan dia penyimpan rahasia sejati. Dan bukan hanya nyimpan rahasia, dia adalah Allah yang akan membuka jalan untuk saudara. Jadi nggak usah cerita kiri kanan. Jadi mulai hari ini katakan ke kiri kananmu, jangan cerita kemana-mana kamu punya masalah. Bilang, ngomong aduh cangele ke sampingmu gitu loh. Ajak ngomong-ngomong kemana-mana kalau punya masalah. Ayo bilang, ngomong. Setuju katakan amin. Ya, dan firman tadi itu, ayo munculkan sayang. Firman ini berkata, kita ini yang akan mewarisi apa? Nubuatan. Dan mendapat bagian dalam perjanjian. Kita yang dapat perjanjian, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Keturunanmu, engkau dan keturunanmu akan diberkati limpah-limpah. Katakan amin. Jadi bilang sama diri sendiri, aku diberkati limpah-limpah. Yang keras pokoknya. Ayo, aku diberkati limpah-limpah. Karena kita keturunan Abraham, janji itu sampai hari ini berlaku. Dan yang kedua, nanti cari ya. Tuhan berjanji bahwa namamu dan nama saya sebagai keturunan Abraham akan masyhur di seluruh bumi. Jadi kalau saudara dikenal orang, itu benar. Tapi kalau dikenal orang begini, aku tahu ibu itu. Kenapa? Suka utang. Nah itu bahaya. Di sini enggak ada ya, katakan amin. Karena utang itu kutuk. Orang Kristen enggak boleh utang. Kalau kau punya utang untuk makan, bukan utang dagang loh ya. Kalau untuk makan kau utang. Untuk bayar orang sekolah kau utang. Perhatikan baik-baik. Di mana imanmu? Kalau burung di udara dikasih makan, bunga di ladang dikasih baju. Masa bapamu tidak bisa menyediakan? Bahkan ketika murid-murid pergi ke sungai, disuruh Tuhan ngambil ikan, kemudian perutnya dibelah. Ada uang itu untuk bayar pajak. Kalau saudara percaya mujizat masih ada sampai hari ini, maka saudara hidupmu disertai oleh mujizat. Saya percaya mujizat. Dari usia 19 sampai hari ini saya hidup dengan mujizat. Kalau kalian lihat Ibu Valen berdiri di sini, saya penginjil, saya murni penginjil. Saya tidak punya bayaran gereja. Dan suami saya di stop sama Tuhan kerja sejak tahun berapa. Sekarang suami saya kerja tapi kerja jasa dan kita kemana-mana pelayanan. Tapi di satu titik waktu suami saya bangkrut saudara ya. Di tahun 2004 Koko mulai bangkrut, 2006 dibangkitkan sebentar, 2010 bangkrut lagi saudara. Ada satu masa benar-benar semua pintu suami saya ditutup sama Tuhan. Kerja ini nggak bisa, kerjain nggak bisa, bebas kerja ini, kerjain. Tapi tidak ada hasil saudara. Dan beberapa tahun ke depan Ibu Valen nggak dikasih duit sama sekali. Tapi yang Tuhan ajarkan buat saya adalah masuk kamar doa dan belajar tunduk sama suami. Dan tidak mudah saudara tunduk sama suami yang nggak punya uang. Ya Bu, Bu wajahmu nggak usah dibuat pura-pura. Katakan amin. Ya, kalau suami punya duit mah sayang-sayang gitu kan. Tapi kalau suami udah nggak punya duit, oh dikasih tahu bantah terus. Ya Pak, saya tahu istrinya Bapak enggak begitu ya. Katakan amin. Nggak kok hening di sini kok wedi dicakar bojo. Ya, Tuhan ajarkan saya ada di kamar doa seperti itu saudara. Saya minta Tuhan berkati suami saya. Tuhan bilang kau pengen suamimu diberkati? Saya bilang iya, tunduk sama dia. Enggak nyambung. Tuhan ngajar dengan yang saya mau jawaban yang enggak nyambung. 3 tahun ke depan lagi setelah sekian tahun sudah saudara ya. Saya doa lagi nangis di bawah kaki Tuhan. Saya bilang Tuhan berkati suami saya limpah-limpah. Soalnya pada saat itu saya baru pulang dari London, Paris ya. Ibu Valen sudah pergi ke 5 benua tapi saya belum pernah beli tiket. Ini nanti kita kesaksian kapan. Ini yang namanya iman ya. Jadi jangan bilang saudara enggak bisa keluar negeri kan enggak punya uang. Saya bisa ke 5 benua tanpa punya uang. Yang penting saya punya iman kepada Yesus. Dan saya tahu firman. Ada firmannya. Kalau minta bocoran nanti pulang tanya saya di mana ayatnya ya. Kalau saudara mau pergi ke bangsa-bangsa ada ayatnya. Ya. Nah saudara, akhirnya dalam perjalanan itu saya doa lagi Tuhan berkati suami saya.
Ya, berikan kebanggaan kepada suami saya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kau harus tunduk total, penuh sama suamimu. Ternyata tahun depan suami saya give up. Udah berusaha kerja, enggak menghasilkan. Give up, akhirnya tidak mengerjakan apapun, saudara ya. Tidak mengerjakan apapun. Di situ ternyata Tuhan tunduk penuh sama suamimu. Ketika 100 rupiah pun dia enggak ngasih ke tanganmu. Saya belajar di situ, saudara. Kalau hari ini saya enggak mau jadi hamba Tuhan. Saya lulusan sarjana, saya bisa kerja untuk menghasilkan uang. Tapi karena saya sudah lihat Yesus saya saksikan Yesus saya alami Yesus saya. Bahwa dia hidup, benar-benar dia ada, dia nyata, dia pelihara hidup anak-anaknya. Hari ini saya mau jadi hamba Tuhan. Karena saya gak mau jadi pendeta. Kalau jadi pendeta cuma tujuannya cari uang, gak bisa kaya. Percaya saya. Satu saat uang itu akan membawa engkau dalam kebinasaan. Tapi kalau kau melayani murni untuk memperkenalkan Yesus. Benar-benar Jesus people kan. Untuk memperkenalkan Yesus dan pribadinya dan kuasanya dan kehadirannya dan kebenarannya. Maka hidup hamba Tuhan tidak akan pernah tidak dipelihara. Bahkan apa yang tidak pernah dia bayangkan Tuhan berikan kepadanya. Setuju, katakan amin. Ya saudara. Dan pada saat itu saya bilang oke, saya mau tunduk total sepenuhnya sama Tuhan. Nah, saudara mikir setiap hari di rumah tidak ada uang. Tiap hari di rumah gak ada duit. Nah, mau apa saudara? Saya sakit. Jadi ketika proses terjadi anak saya meninggal. 5 jam saja dia hidup, paru-parunya nggak ada. Padahal saya berdoa setiap hari 1 sampai 3 jam. Saya baca Alkitab 2 sampai 5 pasal. Tiap hari sebagai ibu rumah tangga dari saya kuliah. Kemudian 10 tahun ke depan Tuhan izinkan saya masuk dalam yang namanya jalan salib yang sesungguhnya. Anak saya meninggal, suami saya bangkrut, saya sakit 7 tahun. Rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor, saudara. Dan saya ngalamin setiap kali itu, setiap hari saya pakai pembalut 5 lembar. Karena saya ngompol di tempat yang tidak seharusnya. Tapi saya juga pergi pipis, saudara. Makanya saya kalau ini sering beser, saya juga minum air. Dan ada akibat dari 7 tahun itu karena tidak ada otot yang nyangkut gitu. Saya gampang pergi ke toilet, saudara ya. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu uang gak ada. Selama 7 tahun saya tidak pernah ke dokter. Saya tidak pergi ke dokter karena tidak ada uang di rumah. Dan saya tidak mau membuat suami saya berdosa hanya ngobatin penyakit saya. Saya masuk kamar doa selalu Tuhan cuma bilang, tidakkah kau percaya mujizat? Dan sejak itu saya mulai berdoa 3 sampai 5 jam setiap hari. Saya ibu rumah tangga. Saya masuk 3 jam 5 jam di kamar doa. Nggak ada waktu untuk nonton film, saudara ya. Seperti sekarang saudara nonton drama Korea. Terlalu panjang, lebih banyak daripada berdoa. Sementara masalahmu terus datang silih berganti. Kau mengandalkan film-film untuk menghiburmu. Tapi kau tidak mengandalkan lututmu untuk berseru kepada surga. Itu kebodohan orang Kristen masuk dalam jebakan setan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak bisa lihat mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah diperkirakan, bahkan dipikirkan pun itu tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan, itu mujizat. Katakan amin. Dan orang Kristen perlu hidup dalam mujizat supaya dia bisa cerita Yesusnya. Pengetahuan tok saudara nggak cukup untuk saudara menceritakan Yesus, saudara harus alami firman yang saudara ngerti. Kalau firman itu sudah dimengerti, dikerjakan, dialami, hidup anak Tuhan itu amazing setiap hari. Menakjubkan setiap hari, orang lihat saudara, orang lihat Yesus di sana. Setuju ya? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Setiap hari saya duduk di kamar doa saudara dan saya bawa dompet saya. Isinya 2.500. Saya duduk di bawah kaki Tuhan, anak saya masih kecil. Saya duduk di sana, saya bawa dompet saya. Jam 3 pagi saya selalu bangun berdoa dan saya bilang, Bapak, kau lihat dompetku? Cuma ada 2.500. Belum gajian, suami ikut orang lagi. Saya bilang gak ada uang. Tapi aku percaya kau bapakku. Ngomongin sampai nangis, gak koyok ini gagah saudara ya. Dulu saya wanita lugu, lucu gagu saudara ya. Gak kayak begini, ini proses yang membentuk saya seperti ini ya. Guru sekolah minggu kan gak gini modelnya ya toh. Hari ini saya jadi penginjil lah ya. Nah saya bawa di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan 2.500. Tapi saya percaya hari ini aku dan seisi rumahku pasti makan kenyang. Selesai ngomong, minta, saya deklarasi. Dengan otoritas saya berdoa. Karena saya percaya firman berkata, roh Tuhan itu ada dalam saudara, roh Tuhan ada dalam saya. Ketika saya berdoa, orang benar itu saudara dan saya. Jadi jangan iri dengan kekayaan orang fasik, pada akhirnya pindah ke tanganmu. Tapi jangan didoakan, pindah, jangan. Dusoh ya, dusoh ya. Ya saudara-saudara, akhirnya dia datanglah begitu. Dan tiba-tiba cuma ketok pintu pagar saya keluar, iya bu gitu. Iya Bu Valen. Nah kita padahal gak akur banget lah, kita cuma tahu sapa-sapa waktu di PKK gitu kan. Saya bilang iya Bu ada apa? Dia bawa rantang saudara, 3 rantang. Terus saya bilang Ibu ada apa? Ibu Valen tadi pagi saya masak,
kebanyakan Bu, tiba-tiba ingat Bu Valen. Nah saudara, tetangga segitu banyak, manusia di perumahan saya begitu banyak, dia masa ingat saya, wajah saya muncul saudara. Yang munculin siapa? Itu dia. Makanya berdoalah. Supaya imanmu bukan iman abal-abal ya. Hah? Dan beneran dia kasih saya dan dia bilang, ibu jangan tersinggung ya. Ini saya benar-benar masa kebanyakan tiba ingat ibu. Ibu gak apa-apa. Saya bilang gak apa-apa dalam hati saya. Kau no duit, kau no panganan rek. Tapi jangan ngomong begini. Oh kebetulan Bu uang saya habis. Jangan. Lu Kristen deh. Anak Tuhan, anak Raja yang punya sorga dan bumi dan seluruh isinya. Katakan amin. Jangan melas di hadapan manusia. Kau mempermalukan Tuhanmu. Toh? Saya ambil lah, saya bilang, sungguhan ya Bu. Iya, thank you loh ya. Ya sudah, saya buka saudara. Di atasnya ada opor ayam, 4 potong saudara. Gede-gede, paha 2, dada 2. Saudara, kau ada duit makan ayam saudara ya. Buka lagi di bawahnya, ada lontong ketupat itu ya. Buka lagi di bawahnya, ada apa namanya aksesorisnya ya toh. Ada telur potong, kentang goreng dan sebagainya. Hari itu seisi rumah saya makan kenyang sepanjang hari. Iwake sak gede gini, nek ndak no duwe, yo bagi-bagi mangane ya toh. Hari itu saya makan kenyang. Sejak itu saya tahu bahwa saya tidak perlu bingung dengan uang. Yang penting saya harus bingung sama Tuhan. Ketika saya bingung sama Tuhan, Tuhan akan bingung dengan masalah saya. Amin saudara. Nah, itu baru kesaksian yang seperti itu saudara. Tapi ketika saya sakit 7 tahun. Saya sakit 7 tahun setiap hari saya berdoa karena saya tahu saya ngompol. Ini kesaksian terakhir. Nanti saya sambung 2, 3. Jadi kalau enggak kemana-mana duduk di sini 3 sesi saya khotbahnya beda. Ya, nah saudara. Akhirnya saudara saya tiap hari ngompol. Kadang keluar darah maaf ya. Keluar darah. Nah 7 tahun saya pakai pembalut setiap hari 5 lembar. Mereknya Cam. Jadi kalau saudara kenal yang punya pabrik Cam kasih tahu dia. Ya. Dia udah ngenteki duit saya banyak itu saudara ya. Untuk beli pembalutnya saja ya. Dan itu 7 tahun berlangsung. Sudah tiap bulan itu kumat 8 kali. Kalau saya puasa itu bisa cuma 4 kali. Tapi sering kali begitu kalau dia sudah kambuh penyakit saya. Itu seperti tertusuk-tusuk jarum saudara di rahim saya. Itu seperti ratusan jarum di rahim saya. Masuk ke diafragma tembus sampai ke belakang. Separuh badan saya ini mau copot dari badan saya saudara. Dan saya akan seperti orang kerasukan setan terbanting-banting. Di usia 28 wajah saya sudah seperti 40 tahun. Ya, masuk di usia 30 orang lihat wajah saya sudah 50 tahun. Keriputnya udah keluar gak karu-karuan saudara ya. Menahan rasa sakit. Jadi 7 tahun saya hidup dengan rasa sakit dengan darah yang keluar. Tapi satu titik ketika saya di kamar doa, saya temukan satu firman. Ini bicara iman, makanya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Baca Alkitab, katakan amin. Ya, saya dapatkan yang wanita pendarahan 12 tahun. Saudara tahu wanita pendarahan 12 tahun. Yang di zaman dulu itu kalau orang pendarahan 12 tahun, ya namanya pendarahan saja maaf. Kalau menstruasi tidak boleh masuk bait suci. Pokok ada darah kotor, enggak boleh dekat-dekat. Ya, enggak boleh dijamah, enggak boleh masuk gereja. Kalau perjanjian lama kan begitu. Sampai di perjanjian baru itu masih berlaku hukum Tauratnya. Dan berjalanlah seperti itu. Dan perempuan ini perempuan yang dikucilkan. Ditaruh di pinggiran. Karena dia 12 tahun tiap hari berdarah. Dan Alkitab mencatat sebenarnya perempuan ini perempuan kaya. Dan dia sudah berobat kemana-mana. Tidak bisa sembuh. Tapi yang dia dengar adalah ada Yesus. Ada Yesus. Satu pribadi yang bukan manusia biasa. Dia lakukan banyak mujizat. Bahkan orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Kalau tidak mungkin dia tiba-tiba kepengen ketemu Yesus. Iya apa iya? Orang tidak pernah mendengar nama seseorang, mendengar cerita tentang orang itu. Ngapain gitu kepo kita mau datang ke orang itu, iya apa iya? Nganggur be ya toh. Ya, dan yang terjadi adalah ketika satu saat saya percaya. Habis waktu saya, oh udah oke, bisa ya. Nah ketika dia sudah taruh pengharapannya penuh sama Tuhan saudara, dikit lagi saya selesai ya. Sebab tadi saya tanya sama pekerjanya bebas katanya. Enggak, sedikit lagi saya selesai. Ini kesaksian terakhir ya. Nah dia udah taruh pengharapan penuh sama Tuhan Yesus. Tapi dia belum pernah lihat nih Tuhan. Satu saat tiba waktunya. Nah, lagu yang terakhir, waktu Tuhan adalah yang Saya 7 tahun loh sakit. Miskin itu benar-benar gak punya duit 13 tahun loh saudara. Rumah habis, mobil habis semua.
Saya sama suami itu minus hidupnya di bawah keset. Kami pelayan naik sepeda motor. Nanti sepeda motornya habis bensin, nggak ada duit saudara beli bensin. Nuntun, bayangin ayu-ayungnya naik sepeda motor saudara ya. Saudara pikir saya mulai pelayanan dari mana? Dari sepeda motor, dari nggak punya duit, saudara beli bensin nggak punya duit, nuntun itu sepeda motor sambil senyum-senyum, sambil mengeluarkan air mata. Sampai kapan gua kayak begini nih? Pendeta perempuan kok nggak pernah cantik gitu loh. Kalau pakai mobil kan lumayan, eyeliner masih bisa dipasang ya. Kalau perlu pakai bulu mata 3 lapis, ting-ting-ting kan gitu ya. Ya kalau sudah naik sepeda motor nggak bisa mau pakai eyeliner, saudara bleber kayak kuntilanak saudara. Iya apa iya? Ya udah saudara, ini perempuan akhirnya dia dengar Yesus kan. Dia coba dengan imannya. Dia coba masuk di antara kerumunan orang banyak untuk ketemu Yesus. Nah ini cuma ingin ketemu Yesus. Siapa tahu dengan berhadapan muka dia mohon Tuhan menyembuhkan dia. Nah kita datang ke gereja kadang dari nyanyi pertama sampai akhir ngantuk toh. Di sini nggak ada, katakan amin. Itu di gereja lain ya. Dia datang kepada Yesus, nggak bisa dia ketemu Yesus. Karena Alkitab mencatat, Yesus dikerumunin orang banyak. Orang-orang laki-laki besar. Sementara perempuan yang pendarahan 12 tahun tinggal tulang dan kulit. Udah jalannya lemah lemes saudara ya. Tapi dia berusaha menerobos masuk. Dia berusaha menerobos masuk ke dalamnya. Tetap tidak bisa. Muncul satu iman yang Alkitab berkata. Asal kau punya iman sebesar biji sesawi. Kau perintahkan gunung pindah ke laut. Gunung pindah ke laut. Kecil aja enggak apa-apa. Minimal imanmu itu produktif. Jangan cuma bilang Kristen, tapi cuma pangku tangan, tidak ngerjakan apa-apa, tidak mempercayai siapapun, tidak mempercayai Yesus, tapi terus mengandalkan manusia, sekalipun iman sebesar biji sesawi tidak akan pernah berfungsi dan tidak bisa pindahkan gunung. Tapi perempuan ini bertindak, imannya bergerak, imannya berkarya, imannya bekerja. Dan dia mulai nerobos masuk ke dalamnya. Dan dia pikir satu hal begini, asalku jamah ujung jubah Yesus, ujung itu ngenetok loh saudara. Gini tok loh saudara, enggak nyentuh Yesus loh. Keren gak sih? Kita ini loh sering dipeluk Yesus, gak keroso. Ini loh. Dan dia bilang asalku jamah ujung jubah Yesus, tak, aku pasti sembuh. Dan benar dia berhasil jamah ujung jubah. Dan Alkitab mencatat Yesus berhenti. Yesus berhenti di tempat di mana perempuan itu jamah ujung jubahnya. Dan ketika Yesus berhenti, Yesus bilang begini, siapa yang jamah saya? Siapa yang jamah saya? Semua orang di sekeliling berkata, semua orang menjamahmu guru. Tak dengar Tuhan ngomong gini, enggak, ada satu kuasa mengalir dariku. Ini hebat. Ada satu orang yang menjamahku dan membuat kuasa di dalamku keluar. Orang Kristen harus ngerti ini. Ada satu kuasa mengalir keluar. Jadi Yesus rasakan ada yang narik sesuatu dari dia. Dan perempuan itu ketakutan. Dan nangis dia datang ke Yesus. Guru, mungkin dia mau ngomong maaf ya, ini gue gitu kan ya. Jadi waktu Yesus lihat dia, Yesus bilang apa? Besar imanmu ibu, dan kau sembuh dan diselamatkan. Sembuh dan selamat, cuma ujung jubah. Hari ini semua ibadah, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa buat Yesus berhenti di depanmu? Siapa yang bisa narik Yesus berdiri di depanmu? Dan Yesus berkata, karena kamu ada kuasa yang ngalir dari hidupku. Dan kuasa itu akan menyembuhkanmu, kuasa itu akan memberkatimu, kuasa itu akan membuat pemulihan dalam hidupmu. Yang menentukan bukan Tuhan. Yang menentukan bukan pendeta. Yang menentukan Tuhan berhenti di situ, saudara. Imanmu yang akan membuat kuasa sorga bekerja di dalammu. Setuju katakan amin. Jadi saya tidak tahu hari ini saudara punya problem apa, masalah apa. Tapi jangan jadi Kristen pengetahuan saja. Tapi ayo Kristen yang punya kuasa. Izinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau bicara tanpa Tuhan berarti izinkan Roh Kudus menjamah kita, bekerja, berkarya di dalam kita. Setuju katakan amin. Siapa yang percaya tahun 2025 ini terobosan besar? 2025 ini saya melihat di bulan November, saya kan tiap kali kalau berdoa Tuhan kasih penglihatan nih. Bulan November saya udah dapat penglihatan untuk masuk tahun ini, bahwa ada pintu gerbang emas sudah dibuka sama Tuhan. Jadi sekarang kita ini ada masuk di pintu gerbang baru, kita sudah ada di situ. Dan kalau bicara pintu gerbang emas, berarti segala sesuatunya ada emasnya di situ. Ya, dan sebenarnya 2024 itu sudah pemulihan keuangan. Nanti sesi 2 saya akan lebih banyak bicara tentang keuangan. Nah, pemulihan keuangan, saudara.
Dan seharusnya sudah terjadi di di tahun kemarin. Tapi kalau masih tertunda, tahun ini tahun kemenangan besarnya. Kalau tahun ini juga saudara tidak revival, saudara akan lihat dunia akan bergoncang begitu hebat. Sekalipun firman berkata ya dan amin, kalau kau tidak bergerak dengan imanmu, iblis akan seret kau turun dan akan jadi bulan-bulanannya setan. Dan jangan bilang bahwa firman Tuhan itu bukan ya dan amin. Salah kita orang Kristen ketika kita jadi orang Kristen yang santai, jadi orang Kristen yang tidak mau mengenal Allah, jadi orang Kristen tidak mau berdoa, jadi orang Kristen yang tidak mau hidup dengan kuasa Roh Kudus, kau akan hidup sama dengan orang-orang kebanyakan yang tidak punya Tuhan. Tapi kalau kau mau lihat perbedaan, jangan tunggu Tuhan yang bekerja karena Tuhan sudah bekerja. Kita kerjakan bagian kita. Sehingga Roma 8 ayat 28 muncul, ayat yang sangat terakhir. Sudah, setelah itu kita pulang. Katakan amin. Saudara dapat sesuatu enggak siang hari ini? Kalau dapat mantuk-mantuk. Ya, yuk kita baca ya. Ini ayat terakhir, setelah itu bangkit berdiri. Saya mau doain beberapa orang saja, setelah itu selesai kok ya. Ayo, baca ya. 3, 2, 1. Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Jadi ketika saudara sudah mengerjakan bagianmu, sudah mentok kau tidak bisa, tapi kau tetap percaya sisanya yang ajaib Tuhan yang kerjakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus luar biasa. Ya sekarang kita pejamkan mata. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara pejam mata saja, tidak usah lihat siapapun di sekelilingmu. Percaya satu hal bahwa pemulihan demi pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Tidak ada sesuatu yang salah. Jangan selalu suka menyalahkan diri sendiri. Percaya sekalipun ada kesalahan di balik masalah yang sedang terjadi, ketika kita mau menyadarinya, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia adalah Allah yang memberi dan mengampuni. Dia adalah Allah yang akan terus membawa kita masuk di dalam rencananya, di dalam pikiran dan hatinya. Mungkin hari ini engkau sedang tertekan, mungkin hari ini engkau sedang gundah, mungkin hari ini begitu banyak masalah persoalan. Orang-orang di sekelilingmu tidak ngerti, tapi Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu datang kepada Yesus. Apapun yang saudara alami hari ini, datang kepada Yesus. Shanda kapaya rapa shanda.